Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Udah nonton video gue tentang Vivo V11 Pro? Dan sebenarnya ada varian lain dari V11 Pro ini, yaitu adalah V11. Di video itu gue bilang kalau ada satu varian lain, yaitu adalah Vivo V11. Dan banyak yang penasaran, banyak yang nanya juga ke gue apa pendapat gue tentang smartphone itu. Jadi di video kali ini gue akan bahas mengenai Vivo V11. Dan mari kita mulai dari bahas kotaknya. Kotaknya standar smartphone Vivo, ada gambar smartphone-nya di bagian depan, dan sebenarnya ini mengurangi rasa penasaran ya. Dan di bagian belakang tertulis USP atau Unique Selling Point utama dari smartphone ini. Dan isi kotaknya ada ini. Cepetan ya? Oke, gua akan ulang. Jadi isi kotaknya ada case, buku panduan, SIM ejector, unitnya, kepala charger, kabel charger, dan earphone. Untuk unitnya di sini yang gue dapatkan berwarna starry black, atau kalau di bahasa Indonesia kan gelap atau malam yang berbintang. Ya, pokoknya gitu deh. Dari perspektif desain menurut gue ya, ini masalah selera sih ya, cuma warnanya menurut gue adalah warna yang menarik. Dan body formnya seperti meneruskan dari Vivo V9, jadi ya Vivo V11 ini tampak seperti Vivo V9 yang berbintang. Ya gitulah maksud gue pokoknya ya. Desainnya masuk dalam kategori cantik dan futuristik dengan 3D design untuk bodinya sehingga bisa melengkung di bagian belakang. Dan ini juga alasan kenapa smartphone ini jadi enak dipegang. Bagian lain yang menarik dari smartphone ini adalah layarnya. Mengusung layar Ultra All Screen 6,3 inci beresolusi 2280x1080 pixel dengan rasio 19:9 dan juga screen to body ratio yang mencapai 90,4%. Layarnya hampir terlihat penuh dengan notch mungil yang berada di tengah atas. Bagian belakangnya juga tersematkan fingerprint sensor yang masuk kategori sangat responsif. Untuk performa, smartphone ini ditenagai RAM 6GB, ROM 64GB yang bisa di-expand menggunakan microSD hingga 256GB, prosesor MediaTek Helio P60, baterai 3315 mAh, dan menjalankan Vantage OS 4.5 berbasis Android Oreo 8.1 dan terintegrasi dengan Jovi AI. Spesifikasi segini apakah cukup kencang? Ya cukup kencang lah kalau menurut gua, karena Helio P60 punya reputasi yang cukup bagus menjalankan aplikasi level menengah dengan lancar dan suhu yang relatif adem dibanding dengan seri sebelumnya. Untuk dipakai main game bisa dapat FPS yang cukup untuk bikin nyaman ngegame. Tentang pengisian daya, Vivo V11 ini sudah support yang namanya 9 layer safeguarding saat ngecharge. Jadi buat kalian yang nggak sengaja overcharge handphone kalian, misalkan saat tidur handphonenya ditinggal ngecharge atau pas lagi ngecharge mati lampu, ya apakah itu nggak apa-apa? Nah, dengan fitur tersebut, Vivo berusaha menyamankan kalian atas kekhawatiran itu. Oh iya, fast charging di handphone ini pun tidak harus menggunakan kabel bawaan. Kalian bisa menggunakan kabel-kabel yang serupa dengan kabel bawaannya. Dan dari sektor kamera, Vivo V11 ini memiliki kamera belakang 16MP dan 5MP, dan kamera depan 25MP. Kamera-kamera tersebut memiliki fitur AI, mulai dari anti-backlight AI HDR untuk memastikan objek tetap terlihat meski cahaya backlight, AI Portrait Framing yang memastikan posisi wajah ada di tengah frame foto, hingga AI Face Shaping dan AI Selfie Lighting yang membantu mewujudkan foto selfie yang cantik dan mulus ala selebgram. Untuk hasil dari kameranya bisa kalian lihat di sini. Dan itu tadi adalah Vivo V11. Dan kalau ditanya, smartphone ini cocok untuk siapa? Yang pertama menurut gua ini cocok untuk orang-orang yang suka dengan Vivo, pernah menggunakan smartphone Vivo sebelumnya, dan pengen upgrade ke smartphone Vivo yang terbaru, tapi budgetnya nggak cukup untuk beli Vivo V11 Pro. Jadi menurut gua ini adalah alternatif terbaik kalau kalian mengalami kondisi itu. Ini juga cocok buat kalian yang pengen Vivo V11 Pro tapi pengen fingerprint sensornya konvensional, nggak pengen yang ada di layar. Nah, ini cocok buat kalian. Karena body formnya tidak jauh berbeda dan juga performanya bisa dibilang ya 11-12 lah. Jadi ini cocok untuk kalian. Dan Vivo V11 ini juga cocok buat kalian yang pengen nyobain smartphone dengan desain yang kekinian, dengan performa yang tidak mengecewakan, dan juga dengan kemampuan kamera yang cocok untuk mobile fotografi. Menurut gua ini juga cocok untuk kalian.
Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan kalau kalian gak suka dengan videonya, silahkan share ke teman-teman kalian dan ceritakan kenapa kalian gak suka dengan video ini. Question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian mengenai Vivo V11 ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kupro pamit. Dadah!